Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hari ke-8 di Ramadan 1442 Hijrah ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan seperti nyamuk atau yang lebih daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwa ini adalah hak dari Rabb mereka. Dan adapun orang-orang yang kafir, mereka mengatakan, ada apa yang diinginkan Allah dari perumpamaan ini? Dari perumpamaan ini banyak orang yang tersesatkan dan banyak pula yang tertunjuki, dan tidaklah yang sesat kecuali orang-orang yang fasik. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan asbabun nuzul diturunkannya ayat ini, dan kata beliau ada dua pendapat. Qala Ibnu Abbas fi riwayati Abi Salih. Ibnu Abbas dari riwayat Abi Salih mengatakan, lamma daraballahu subhanahu hadzainil mathalain lil munafiqin, pada saat Allah memberikan dua perumpamaan kepada orang-orang munafik, yakni mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara, Al-Baqarah ayat 17, orang munafik seperti yang menyalakan api. Kemudian qauluhu ta'ala au kasayyibim minas sama, seperti orang yang tertimpa hujan lebat, Al-Baqarah ayat ke-19. Qalu, orang-orang munafik itu berkata, Allahu ajallu wa a'lamin an yadribal amsal. Sesungguhnya Allah itu terlalu agung, terlalu tinggi dan terlalu mulia, kata mereka, untuk membuat perumpamaan seperti ini. Fa anzalallahu hadhil ayah. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, dan Allah membuat perumpamaan yang lebih sederhana dari apa yang mereka sangkakan. Kemudian pendapat yang kedua tentang asbabun nuzul ayat ini adalah wa fi riwayati Atha an Ibni Abbas qala, pada riwayat Atha dari Ibnu Abbas berkata, lamma dzakarallahu alihatal musyrikin faqal, ketika Allah menyebutkan tuhan-tuhan orang musyrik, Allah berfirman, wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'a, dan apabila lalat-lalat itu merampas sesuatu dari mereka berhala-berhala itu, la yastanqidhuhu minhu, maka berhala itu tidak mampu merebut kembali sesuatu yang dicuri oleh lalat itu. Bahwa Tuhan yang disembah mereka itu sangat lemah, lebih lemah, bahkan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi dia bisa menyelamatkan orang yang menyembah dia. Demikian pula Allah membuat perumpamaan berupa Baitul Ankabut, sarang laba-laba. Araita haitsu dzakarallahu dzubaba wal ankabuta fima anzala minal qur'ani ala Muhammad. Apakah engkau melihat saat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka tentang seekor lalat dan laba-laba yang ada di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayu syai'in yasna, apa yang diinginkan Allah atas persoalan ini? Fa anzalallahu al-ayah, kemudian Allah menurunkan ayat yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap permisalan di dalam Al-Quran semuanya bertujuan tidak lain adalah untuk menguatkan makna. Dan ini hanya bisa difahami oleh orang-orang yang berilmu dan berakal. Tidak bisa dipahami oleh orang-orang kafir dan munafik. Imam Al-Qurtubi menjelaskan
Qala al-Hasanu wa Qatadah. Al-Hasan dan Qatadah berkata, lamma dzakarallahu dzubaba wal ankabuta fi kitabihi wa daraba lil musyrikina bihi al-mathal. Ketika Allah mengingatkan dengan lalat dan laba-laba dalam kitabnya dan memberikan hal demikian itu sebagai perumpamaan bagi orang-orang musyrik, dahikat al-yahud. Orang-orang Yahudi mentertawakan. Kemudian Allah menjawab mereka dengan firman-Nya, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kalimat la yastahyi, Imam Al-Qurtubi menjelaskan tidak segan-segan dalam bahasa kitanya. Fi hadhil ayati faqila, ada yang mengatakan la yakhsha, tidak khawatir, tidak takut seperti yang dikemukakan oleh At-Tabari. Kemudian yang berikutnya adalah juga maknanya la yatruk, tidak meninggalkan, seperti yang dikemukakan oleh Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya Al-Kasyaf. Wa qila la yamtani'u, juga ada yang mengatakan la yastahyi itu maknanya adalah tidak terhalangi. Jadi kalimat atau kata la yastahyi bagi Allah itu tidak khawatir, tidak takut, tidak meninggalkan sisa, tidak terhalangi bagi Allah untuk membuat perumpamaan apapun di dalam Al-Quran sesuai dengan kehendak Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ali As-Sabuni menjelaskan di dalam Saffatut Tafasir, annahu ja'a fil Qur'ani dzukira. Di dalam Al-Quran terdapat kata-kata an-nahl, ya lebah, al-dzubab, lalat, al-ankabut atau laba-laba, wan namal dan semut. Wa hadhil umuru la yaliqu dzikruha bi kalamil fusahai fadlan an kalami rabbir arbab. Orang-orang kafir mengatakan nama-nama tersebut tidak pantas disebut dalam perkataan Tuhan, kata mereka. Fa'ajaballahu ta'ala an hadhihi syubhah wa radda 'alaihim bi anna sigara hadhil asya la yuqdahu fi fasahatil Qur'an wa ijazihi. Kemudian Allah menjawab tuduhan mereka dan membantah tuduhan mereka bahwa hewan kecil itu tidak pantas dihina dalam struktur kemu'jizatan dan struktur kefasihan Al-Quran. Idza kana dzikrul matsal mustamilan ala hikamin balighatin. Ya, jika memang penyebutan mereka dalam perumpamaan itu mengandung hikmah yang jelas. Kemudian firman Allah berikutnya, fama fauqaha, dan apa yang ada di atasnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan maknanya maduniha, ya, apa saja selainnya. Ada yang berpendapat innaha fauqaha fi sighar, yang itu adalah lebih kecil daripada nyamuk. Wa qala Qatadah wa Ibnu Juraij, sementara Qatadah dan Ibnu Juraij mengemukakan pendapatnya bahwa maknanya adalah al-kibar, lebih besar daripada nyamuk. Fama fauqaha artinya bisa lebih kecil atau lebih besar daripada nyamuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sesuatu yang sangat menarik yang dikemukakan oleh Abi Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi yang terkenal dengan tafsir Ar-Razi. Beliau meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas bahwa perumpamaan tentang nyamuk ini adalah perumpamaan tentang kehidupan dunia. Kalba'udah, seperti nyamuk, tahya maja'at, bahwa nyamuk itu hidup tanpa merasa lapar. Artinya nyamuk itu hidup dengan lapar dia. Tamutu idza rawiyat. Nyamuk itu akan mati apabila dia kenyang. Jadi nyamuk kalau menggigit manusia kemudian dia kenyang, itu pertanda kematian dia. Fakadzalika haula'il ladzi duriba lahum hadzal masal idza imtala'u minad dunya rayyan akhadhahumullahu fa'ahlakahum. Nah, seperti itulah perumpamaan orang-orang yang telah dibuat perumpamaan tentang mereka di dalam Al-Quran.
apabila mereka telah kenyang dengan dunia, maka pada saat itulah Allah mencabut nyawa mereka. Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian kalimat berikutnya, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Apa yang diinginkan oleh Allah, kata orang-orang kafir tentang perumpamaan ini. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, wa makna kalamihim, makna dari kalimat mereka ini, hadza al-inkaru bilafzil istifham. Ini merupakan bentuk pengingkaran orang-orang kafir tersebut. Mereka tidak percaya kepada Al-Quran, tetapi dalam kalimat istifham atau pertanyaan. Hadirin rahimakumullah, Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya, Tafsir wa Khawatir, menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu memang cara berpikirnya itu dangkal dan duniawi, tidak melihat secara hakiki. Maka mereka mengatakan, kaifa yadribullahu mathalan bil ba'udati dzalikal makhluqud dha'if. Kenapa Allah, kata mereka, membuat perumpamaan seperti nyamuk? Padahal nyamuk itu, kata mereka, adalah makhluk yang lemah. Lima yadribillahu wa ta'ala mathalan bil fil. Kenapa Allah tidak menggunakan perumpamaan seperti al-fil, gajah, alladhi huwa dakhful jussati syadidul quwwah, yang memiliki bentuk besar, badan besar dan kekuatannya besar. Au bil asadil ladhi huwa aqwa minal insan. Atau kata orang kafir, kenapa tidak seperti asad saja, seperti singa yang itu lebih kuat daripada manusia. Inilah cara berpikir mereka yang picik. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah tidak akan pernah menyesatkan manusia kecuali mereka sendiri yang memang ingkar kepada Allah, dan keingkaran mereka kepada Allah itulah yang menyesatkan mereka. Kalimat berikutnya, qauluhu ta'ala, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan perumpamaan tadi banyak yang tersesatkan dan banyak pula yang mendapat petunjuk. Ali As-Sabuni mengatakan, ai yudillu bihadzal mathali katsiran minal kafirina likufrihim. Dengan perumpamaan ini Allah banyak menyesatkan orang-orang kafir, ya, dikarenakan karena kekafiran mereka. Wa yahdi bihi katsiran minal mu'minina litasdiqihim, dan Allah banyak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mukmin yang mereka membenarkan hal itu dari Allah. Fa yazidu ulaika dhalalatan wa haula'i hudan. Ya, maka bagi orang kafir bertambahlah kesesatan mereka, dan bagi orang mukmin bertambahlah keimanan mereka. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah yang sesat kecuali orang yang fasik. Ada dua kalimat yang dijelaskan Imam Al-Qurtubi di sini, kalimat dhalla wa dhalalu asluhu al-halak. Jadi dalam lisanul Arab yang disebut dengan sesat itu adalah hancur. Sementara al-fisqu, al-fasik, ya, asluhu fi kalamil arabi al-khuruj anisyai'. Makna asalnya dalam lisan Arab adalah keluar dari sesuatu. Wal fisqu fi urufil isti'mali syar'i, dan fasik atau fisik, ya, dalam uruf penggunaan syariat itu dikatakan al-khuruj min ta'atillahi azza wa jalla, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat wa ma yudillu bihi illal fasiqin, Imam Ali As-Sabuni mengatakan, ai ma yudillu bihadzal masal au bihadzal Quran, tidaklah menyesatkan sebab perumpamaan ini dan sebab Al-Quran ini illal kharijina an ta'atillah wal jahidina bi ayatillah. Tidaklah, ya, Allah menyesatkan dengan perumpamaan ini dan Al-Quran ini kecuali mereka yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Mereka memang mengingkari ayat-ayat Allah. Hadirin rahimakumullah, inilah perumpamaan yang diberikan Allah kepada kita. Terkadang sesuatu yang kecil itu lebih berbahaya dibandingkan yang besar. Berapa banyak orang yang mati gara-gara nyamuk, dan berapa banyak orang yang mati gara-gara gajah atau harimau.
Bahkan bukan nyamuk yang menyebabkan kematian itu sesungguhnya, tetapi apa yang lebih kecil yang dibawa oleh nyamuk, yakni Plasmodium uniseluler. Dan apalagi yang lebih kecil daripada itu, yakni kelompok virus corona. Betapa banyak orang yang meninggal ya dengan adanya virus corona ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.